Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah. Bersama-sama kita memuji dan menyanjung nama Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang kalau Dia tidak menghendaki, maka sampai saat ini jemaah sekalian mungkin kita jadi orang yang sakit, orang yang tidak aman, orang yang hidup ini nggak dapat apa-apa jemaah sekalian. Orang yang mengalami kondisi mungkin kelaparan, itu bisa kalau dia menghendaki. Tapi dengan kehendak Allah juga, Allah memberikan kita berlimpah nikmat jemaah sekalian. Rupiah boleh naik jemaah sekalian. Ya, maksudnya rupiah bisa boleh nurun nilainya. Dolar yang naik, rupiah nurun jemaah sekalian. Namun ternyata hidup kita di negeri yang masih aman, Pak, yang harus kita jaga jemaah sekalian. Upaya apapun jemaah yang dimuliakan oleh Allah untuk bisa ngajak kita itu kesal sama pemerintah, kemudian habis itu demo berjilid-jilid atau demo yang pokoknya menggulingkan jemaah sekalian, jangan mau. Ya, kita jaga negeri kita yang aman ini jemaah sekalian. Kemudian kita masih kenyang jemaah sekalian. Masih 3 kali kan makan jemaah sekalian. Apa di sini yang ada makan masih sampai sudah 2 kali gitu atau 1 kali gara-gara rupiahnya menurun jemaah sekalian, atau melemah? Insya Allah tidak ada. Kalau ada jemaah sekalian, ya hendaknya masjid ini juga menjadi salah satu wasilah untuk bisa menolong. Gimana caranya? Terserah. Apakah mungkin di masjid ini ada bantuan khusus untuk jamaah sekitar ini yang kekurangan? Itu bisa Pak, nggak masalah. Jadi hendaknya kita sebagai hamba Allah juga peduli Pak. Ya, kalau memang bisa demikian itu lebih baik. Dan kita masih dalam kondisi berlimpah nikmat jemaah sekalian. Tidur juga masih nyenyak. Kesiangan malah gitu Pak. Itu marah. Saking nyenyaknya itu begitu. Udah tidur itu nggak kepikiran jemaah sekalian kita lagi susah gitu. Nggak kepikiran. Dan berbagai macam kenikmatan luar biasa jemaah sekalian. Allah masih memilih kita di negeri yang aman, damai, sentosa. Untuk ibadah juga, masih nggak dilarang Pak. Mudah sekali. Ya, kita keluar rumah itu nggak ada kita rasa was-was akan dibom, ditembak atau dibegal. Kalau dibegal kayaknya ada sedikit aja rasa takut. Tapi itulah jemaah sekalian. Ya walaupun yang jelas jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini hidup berlimpah nikmat. Ini kalau Allah jemaah sekalian lihat kita sebagai orang yang satu persatu ternyata mayoritas kita tidak bersyukur. Kemaksiatan di mana-mana jemaah sekalian bisa diganti oleh Allah. Maka kita harus tunjukkan kita ini adalah hamba yang bersyukur, hamba yang terus meramaikan rumah Allah dan juga meramaikan rumah kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan demikian itu Allah tetap menjaga agar Indonesia ini tetap tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada kecintaan kita Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga beliau, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Dan semoga kita selalu setia, istiqomah di atas ajaran ilmiah sampai ajal mati kita masing-masing. Di pertemuan terakhir kemarin jamaah sekalian, kita sudah membahas khususnya dalam bab fikih, membahas tentang masalah makmum yang masbuk. Sudah selesai Pak? Terakhir bab masbuk sampai mana Pak? Antum nyatet? Masya Allah, antum yang paling banyak.
Bab masbuk ya mas kalian. Terakhir apa aja? Dulu banget pak. Dulu. Oh lebih pak. Kayaknya habis Ramadan itu, habis Idul Fitri. Habis pak, waduh. Ada masbuk. Oke, kalau nggak paham nanti bab masbuk silakan antum tanyakan ya mas kalian. Kita akan bahas bab yang masih berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu tikrarul jamaati fil masjidil wahid, berulang-ulangnya sholat berjamaah atau melaksanakan sholat berjamaah di dalam satu masjid. Jadi satu sholat namun berjamaahnya lebih dari sekali, hukumnya gimana ya mas kalian? Terbayangkan masalahnya mas kalian? Jadi dalam satu sholat, misalnya tadi maghrib, itu ada lebih dari satu kali sholat berjamaah. Kalau tadi kan cuma satu. Ini kalau lebih dari sekali sholat berjamaah hukumnya gimana? Nah tentang hal ini jamaah sekalian, para ulama ya juga sudah membahas di dalam kitab-kitab fikih mereka yang besar Pak. Nah tentang masalah masjid, ya masjid itu tidak terlepas dari salah satu dari dua kondisi berikut jamaah sekalian. Ini masih berkaitan dengan hal ini ya. Jadi masjid itu tidak terlepas dari salah satu dua kondisi. Pokoknya nggak terlepas dari dua kondisi ini Pak. Yang pertama adalah masjidul fisuq. Ada masjid yang berada di dalam pasar atau yang berada di ya pinggir jalan, tempat lewatnya orang, ya jalan umum, tempat lewatnya orang, ya kayak Masjid Nurul Ikhlas. Sehingga jamaah sekalian manusia saling berganti untuk melakukan sholat di situ. Dan disamakan hal itu seperti masjid di rest area misalnya Pak, atau masjid di pinggir jalan gitu. Sehingga itu orang datang sholat, selesai berjamaah di situ datang yang lain lagi sholat. Jadi begitu jamaah sekalian, selagi belum habis waktunya. Nah, jadi satu golongan datang habis itu keluar, datang yang lain lagi. Seperti itu jamaah sekalian. Ada masjid yang demikian itu. Maka jamaah sekalian, kalau masjid yang berada di pinggir jalan ini atau masjid pasar seperti ini, maka semua ulama sepakat boleh mengulang-ulangi sholat berjamaah di dalamnya tanpa ada kemakruhan. Nggak ada hukum makruhnya, nggak ada kebencian sama sekali, boleh silakan. Ya, karena itulah yang karena kita tidak bisa menyeting gitu ya, dan juga nggak bisa menyuruh orang untuk datang bersama sekali aja kita berjamaah, nggak bisa Pak. Ya, nggak bisa seperti itu. Nah, seandainya masjid itu ditutup juga nggak bagus Pak. Sekali sholat berjamaah habis itu ditutup Pak. Nah ini juga tidak bagus. Ya sudah, biarkan saja masjid terbuka selagi aman, maksud saya. Sudah biarkan orang berkali-kali sholat berjamaah, habis satu datang yang lain, itu diperbolehkan. Seperti itu aja mas sekalian. Ngomong-ngomong Nurul Ikhlas gitu nggak Pak? Begitu juga ya. Terkadang ada yang berjamaah gitu. Ini dikunci nggak masjid Pak kalau malam? Malam kunci ini, oh gitu, baik. Ya kalau malam dikunci wajar ya mas sekalian. Tapi kalau siang-siang, ya, intinya belum waktunya tidur kita dikunci, maka sebaiknya tidak. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah masjidu hayyin lahu imamun ratib. Itu masjid yang berada di kampung atau di kota. Pokoknya kondisinya nggak seperti yang tadi Pak. Masjid yang berada di kampung atau desa atau perkotaan misalnya, yang memiliki imam rutin, yang memiliki imam ratib di situ Pak, imam yang ditunjuk untuk menjadi imam, seorang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Nah ya seperti masjid-masjid yang nggak di pinggir jalan lah. Nah di dalam hal ini jamaah sekalian ya, tentang masalah mengulang sholat berjamaah dalam masjid tersebut, para ulama berbeda pendapat. Namun jamaah sekalian, tentang masalah hal ini ditahqiq oleh sebagian ulama ya, bahwasannya apabila ada pengulangan sholat berjamaah di masjid ini, maka itu ada dua kondisi Pak. Kondisi yang pertama, yakuna amron aridon. Ini masjidnya bukan di tempat seperti rest area, nggak seperti di pasar, masjidnya di kampung. Nah terjadinya sholat berjamaah lebih dari satu itu terjadinya jarang-jarang Pak. Terjadinya ya mungkin kadang-kadang ada, seringnya enggak, begitu Pak.
Jadi karena ada sesuatu lah sehingga itu ya seseorang bisa melakukan sholat berjamaah lebih dari sekali di situ. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Nah, hukum asalnya bahwasannya semuanya hendaknya tetap sholat berjamaah bersama imam rotib. Imam sudah ditunjuk ada azan, segera sholat bersama dengan imam rotib. Seperti itu jamaah sekalian. Namun terkadang kalau ada orang yang telat datang, dia datang ke masjid ternyata imam rotib itu sudah selesai sholat dan orang udah bubar mungkin, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi seperti itu tetap disyariatkan bagi jamaah-jamaah yang telat, orang-orang yang telat untuk menegakkan sholat berjamaah yang kedua atau ketiga dan seterusnya tanpa ada kemakruhan sama sekali. Nggak ada hukum makruh, boleh jamaah sekalian. Nah, jadi seperti itu jamaah. Jadi kalau terjadinya jarang maka boleh. Nah, adapun dalil tentang hal ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki salat sendirian setelah Nabi selesai, Pak. Habis Nabi selesai, salam dari salat, zikir, ya Nabi menghadap para jamaah. Tiba-tiba Nabi melihat di salah satu sisi masjid ada orang yang salat sendirian. Kemudian Nabi SAW bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu. Apa nggak ada nih orang yang sedekah kepada orang yang sholat sendirian ini untuk bisa sholat bersama dia? Apa nggak ada yang sedekah tenaga, maksudnya sedekah tenaga untuk melakukan sholat berjamaah bersama dengan laki-laki yang sholat sendirian itu agar dia mendapatkan pahala berjamaah? Terus nggak ada. Akhirnya dalam riwayat yang lain jelaskan Abu Bakar yang mau menjadi makmumnya. Abu Bakar jamaah sekalian sudah sholat bersama dengan Nabi. Nah, saat itu dia nemeni sholat berjamaah. Nah, Abu Bakar berarti saat itu hukumnya sholat sunnah, Pak. Karena kewajibannya Abu Bakar sudah gugur ketika sholat bersama dengan Nabi, ya, seperti itu. Abu Bakar sebagai makmum niatnya sholat sunnah. Nah, makmumnya, imamnya niatnya sholat wajib. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum tidak menjadi syarat, artinya sama-sama sah. Dan ternyata hal ini juga pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat ya mas sekalian dari Imam Ibnu Abi Syaibah, Anas bin Malik pernah datang ke suatu masjid, dikisahkan oleh Abu Osman. Beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mendatangi Masjid Bani Sa'labah. Jadi Anas bin Malik pernah mendatangi kami di masjidnya Bani Sa'labah. Anas bin Malik sahabat Nabi, Pak. Pelayan Nabi ya mas sekalian selama 10 tahun. Pengalaman melayani Nabi, berarti banyak mendengar sabda Nabi, banyak juga melihat perilaku Nabi, bahkan sering menyentuh fisiknya Nabi. Salaman gitu, Pak, jemaah sekalian, dan lain-lain. Nah, ternyata selama 10 tahun melayani Nabi, dia tidak pernah mendengar Nabi berkata kasar, nggak pernah mendengar Nabi berkata yang buruk, jemaah sekalian. Seandainya ada perintah Nabi yang tidak dilaksanakan Anas, Nabi nggak ngomong, kenapa kamu tidak melakukan perintah saya? Seandainya Nabi nggak nyuruh Anas melakukan, Nabi nggak ngomong, kok kamu melakukan itu padahal saya nggak suruh? Lancang sekali. Kalau kita kan gitu, Pak. Nabi nggak pernah ngomong itu. Intinya Nabi dilayani oleh Anas itu apa adanya aja mas sekalian. Dan tidak ada, kata Anas, ya, tidak ada sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangannya Nabi. Untuk keringat ya mas sekalian, tidak ada yang lebih wangi, minyak wangi kasturi apapun, nggak ada yang lebih wangi dibandingkan keringatnya Nabi SAW. Anas bin Malik, ulama jamaah sekalian setelah Nabi wafat. Dan hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu banyak. Nah, kata Abu Osman, kami pernah didatangi oleh Anas bin Malik di masjidnya Bani Sa'labah. Kemudian Anas bertanya, "Shallaitum? Kalian sudah sholat?" Kemudian, dan itu adalah di waktu masih sholat subuh. Masih waktu sholat subuh. Kemudian kami menjawab, "Na'am, ya kami sudah sholat semua." Kemudian Anas berkata kepada seorang laki-laki yang sama-sama telat sama dia, "Adzin." Adzan lagi. Nah, gitu Pak. Habis sholat subuh, kemudian datang telat, azan gitu. Boleh berarti azan kedua jamaah sekalian, nggak masalah.
Walaupun adzannya tidak usah di tempat yang tinggi, nggak usah pakai mengeras suara gitu ya jamaah sekalian. Ya jadi boleh. Nah, adzan yang kedua ini ya fungsinya adalah untuk sebagai zikir saja, tidak sebagai apa pemberitahu datangnya waktu sholat, dan juga bukan sebagai sebagai pemberitahuan untuk memanggil orang sholat ke masjid, bukan. Ya sebagai zikir. Habis itu adzan, qomat, dan Anas melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau ini adalah perilaku sahabat dan dia sahabat tidak akan mungkin melakukan ibadah dengan ro'yinya jamaah sekalian, maka ini adalah termasuk hujah insya Allah. Dan lain-lain. Intinya tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Kalau memang di masjid kampung, nggak di pinggir jalan, itu terjadinya jarang-jarang. Ya sekali-kali ada. Ya mungkin kalau seminggu ada 3 kali lah. Sholat ada 5 kali 7 kan banyak tuh Pak. Sehari mungkin 1. Jadi nggak setiap rutin itu ada, enggak Pak. Ya seperti itu. Itu kondisi yang pertama Pak. Kondisi yang kedua, an yakuna amran mu'tadan ratiban mutawaddo'an alaihi. Nah, kondisi jamaah yang lebih dari sekali itu, beberapa gelombang gitu ya, itu terjadi secara rutin. Ingat di masjid mana Pak? Masjid di kampung. Ini di kampung tidak menjadi tempat lewatnya orang, bukan di masjid rest area juga misalnya, bukan di pasar, ini kampung masjid. Namun ternyata kondisi orang sering telat itu terjadi berkali-kali jamaah sekalian, sehingga ada selalu hampir gitu ya, mungkin dari 5 kali sholat ini terjadi 3 kali rutin, sering biasa itu, atau 4 kali Pak, atau terkadang 5 kali juga. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kondisi seperti ini tidak diragukan lagi hukumnya makruh, nggak bagus, sangat tidak baik ya Mas, nggak haram Pak ya, makruh, nggak bagus. Sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi contohnya terjadi ketika ada seseorang memiliki mazhab fikih tertentu, punya pemahaman tertentu jamaah sekalian, sehingga dia hanya mau diimami oleh orang yang satu mazhab dengan dia, atau yang punya pemahaman satu manhaj katanya dengan dia ya mas sekalian, atau seakidah dengan dia, atau seormas dengan dia, yang beda nungguin nih Pak dia di luar, habis itu datang masuk. Nah kalau seperti ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya adalah tidak boleh. Alasan pertama, yang demikian itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan generasi pertama. Alasannya Pak, nggak ada tuh merutinkan gitu Pak ya, nggak ada seperti itu ya. Jadi ini alasan yang pertama, nggak pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, alasannya adalah ada unsur ya memecah belah kalimat kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin lah. Sebab itulah jemaah sekalian, kalau sudah biasa seperti itu dipecah belah, itu akan memecah belah. Itu akan menjadi peluang bagi seseorang yang nggak suka dengan imam tertentu untuk menunda sholatnya untuk ikut imam yang dia sukai. Nah ada orang yang senangnya jadi imam, dia telat, jadi juga nggak mau, dia tungguin ya. Nggak suka saya sholat di belakang dia, saya lebih bagus bacaannya, saya lebih banyak ilmunya, saya macam-macam Pak. Ini nggak boleh jemaah sekalian. Itu yang kedua alasannya jemaah sekalian. Alasan yang ketiga adalah karena kalau memang itu terjadi, itu akan benar-benar membiasakan kemalasan dalam diri seorang muslim untuk melaksanakan jamaah yang pertama, karena alasan nanti ada jamaah yang kedua kok, ketiga kok, keempat, dan seterusnya. Malas Pak untuk bersegera. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi. Seandainya orang-orang itu tahu tentang pahala yang sangat besar yang ada di dalam tahjir. Tahjir itu menyegerakan berangkat sholat Pak, kalau udah datang waktunya. Kalau mereka tahu segera datang Pak, ada azan langsung Pak berangkat. Ya wudu dulu, mungkin wudu dulu, bagusnya di rumah. Karena yang mereka tahu, maka mereka akan berlomba-lomba. Nah berhubung orang nggak tahu keutamaan besar dalam bersegera Pak, ya nyantailah. Apalagi Nurul Ikhlas
Adzannya antara adzan dan qomat berapa menit? 15 menit. Selesai adzan masih ada 11 menit, saya lihat, wah 11 menit. Bisa lama-lama nih sholat. Lama aja mas kalian, ngantai. Ya, apalagi imamnya mungkin bacanya panjang, masih enak. Nggak begitu ya mas kalian. Itu hanya boleh ada dalam diri kita kalau jarang-jarang saja. Tapi kalau terbiasa demikian itu jadi malas ya mas kalian. Nah, sehingga orang sengaja menunda-nunda ini tidak benar, nggak bagus. Walaupun kalau dilakukan jamaahnya juga sah. Tapi ingat ya mas kalian, apa saja yang memang menjadi penyebab perpecahan itu ada unsur dilarangnya ya mas kalian. Menyebabkan orang itu, membiasakan orang itu jadi malas, itu juga tidak disuka. Jadi intinya janganlah ya mas kalian. Ingat ya mas kalian, ketika ada azan Allah ngasih kita kesehatan, itu adalah waktu untuk Allah. Kita segera datang untuk sholat berjamaah. Nah, jadi ada perinciannya jemaah sekalian kalau terjadi sholat berjamaah di masjid, ya. Sholat berjamaah di masjid lebih dari satu kali. Bisa difahami jemaah sekalian? Ada yang ngantuk? Bangun pak. Kemudian ada poin lagi yang lain. Man shalla munfaridan thumma ata masjida jama'atin falyusalli ma'ahu. Ada orang yang sudah sholat sendirian di rumah, ya mungkin karena ada uzur pak. Kemudian dia mendatangi masjid jamaah, masjid yang masih melaksanakan sholat berjamaah, maka hendaknya dia tetap ikut lagi sholat berjamaah bersama kaum tersebut. Dalam hadis riwayat jamaah sekalian, ya dijelaskan ada Nabi SAW lagi prosesi haji berada di Mina. Ketika itu jamaah sekalian Nabi melaksanakan sholat berjamaah. Tiba-tiba setelah selesai sholat Nabi melihat dua orang itu nggak sholat pak di belakang itu. Kemudian Nabi bersabda, alayya bihima, datangkan keduanya ke saya. Datang Nabi dalam keadaan gemeter, ada apa gitu ya, gemeter datang. Kemudian Nabi bersabda, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah kalian berdua untuk sholat bersama dengan kami? Kenapa nggak sholat? Kan kelihatan pak, ada orang yang ikut sholat dan yang enggak pak. Kemudian kedua orang itu berkata, inna qad shallaina fi rihalina, sesungguhnya kami sudah sholat di kemah-kemah kami wahai Rasulullah. Ini kemah pak, bukan rumah gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, fala taf'ala, jangan gitu juga kali, kalau bahasa kita, jangan gitu juga. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Gini yang benar, apabila kamu sudah sholat di kemah-kemah atau di rumah-rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid jamaah, maka sholatlah lagi bersama kaum itu, bersama jamaah tersebut. Sholat dua kali berarti pak, satu sholat ya, satu waktu sholat itu ada dua sholat. Sholat lagi bersama mereka, sebab yang kedua itu adalah menjadi sunnah bagi kalian berdua. Nggak rugi pak, nggak rugi ya. Dan itu menjadi sholat sunnah yang tentu saja itu akan menyempurnakan sholat wajib kita ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan duduk di depan teras gitu pak. Udah sholat, alasan udah sholat, ini tidak benar. Mungkin kalau kita belum tahu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu begini, sholat lagi ya mas kalian. Wah tapi saya udah batal gitu, ya wudhu lagi nggak apa-apa. Wudhu lagi ya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Kemudian ada lagi permasalahan kalau sudah sholat berjamaah di suatu masjid misalnya. Ya, udah sholat wajib berjamaah, apakah dia harus mengulangi jamaah lagi kalau datangi masjid berjamaah? Jawabannya jemaah sekalian, ya tetap juga harus sama. Dalilnya seperti tadi sama, nggak ada bedanya. Ya kita misalnya antum yang rumahnya masjid dekat masjid Fathur Rahman misalnya, sholat subuh di sana udah melakukan di Fathur Rahman. Setelah selesai sambil zikir berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas, karena ba'da subuh di hari Ahad misalnya ada kajian di Masjid Nurul Ikhlas. Datang ke Masjid Nurul Ikhlas baru iqomah, gitu pak. Baru iqomah. Terus gimana? Duduk-duduk itu kita? Enggak. Ya karena alasan udah sholat, ya enggak.
tetap kita ikut sholat lagi. Kalau batal sholat lagi jamaah, maksudnya wudhu lagi. Kita sholat yang kedua, ya. Karena sholat yang kedua itu hukumnya sunnah bagi kita. Demikian jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Atau jawab aja deh Pak. Nggak usah banyak-banyak nyampe. Barangkali ada yang mau ditanya silakan. Bapak dulu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat, kita ingin membiasakan yang melayang, karena kita sudah terbiasa yang melayang. Setelah kita ukur, tapi kita ingin melaksanya di siang hari dengan antara pada subuh sampai ke zuhur. Apa kita bisa lakukan? Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa dilakukan Pak. Seakan-akan itu sebagai qadha. Misalnya karena berdasarkan hadis kalau Nabi SAW itu sudah biasa melakukan sholat 11 rakaat. Ketika beliau ketiduran atau karena ada suatu uzur sehingga beliau tidak bangun malam, maka beliau melakukannya di waktu siang sebanyak 12 rakaat. Karena sholat siang tidak ada yang ganjil. Seperti itu Pak. Kalau kita biasa melakukan sholat tahajud 2 rakaat, habis itu witir. Jadi witirnya 3 misalnya, jadinya berapa Pak? 2 tambah 3 jadinya 5. Maka kita melakukan sholat sunnah tersebut di waktu duha sebanyak 6 rakaat. Jadi tidak 5. Boleh Pak, nggak apa-apa dilakukan. Ya, apakah itu sebagai qadha atau tidak? Pokoknya kita melakukan saja sesuai dengan hadis itu, maka tetap dapat pahala. Jadi seperti itu. Kalau antum sekalian niatkan sholat duha itu juga boleh, monggo. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Antum silakan. Bagaimana apabila kita memasuki suatu masjid dan itu kondisi kita masuk dan imam yang sudah selesai, tapi pada saat kita ada 2 imam di dalam lokasi berbeda, karena satu di Itu sholat di mana itu? Imamnya ada 2. pernah kejadian di saya. Oh, Pertanyaan saya, yang mana yang lebih penting? bingung juga ya. Antum lagi apa Mas Bu? Pokoknya ada yang dekat, sholat berjamaah juga. Iya. Cuma yang satu posisi mungkin ada belakang. Intinya jawabannya ya Mas sekalian, dua-duanya sholat tersebut sah, cuman itu yang tidak banyak orang tahu. Bahwasanya mendirikan jamaah 2 dalam satu waktu di dalam satu masjid ini tidak boleh. Nggak boleh Pak. Karena itu akan mengacaukan jamaah yang lain. Allahu Akbar, kira imamnya atau dia Allah Akbar takbir gitu. Jadi bingung Pak. Nah seperti itu. Terus gimana solusinya kita? Solusinya ya kalau memang cuman sendirian Pak, nggak terjadi. Karena itu alasan tadi diungkap oleh ulama gitu ya. Ya kalau memang nggak ada nggak ada alasan itu tidak terwujud di situ dengan adanya kita sono dengan sono berjauhan gitu Pak ya. Ini mengucapkan takbir sini nggak dengar, sini mengucapkan takbir sini nggak dengar, ya sudah tidak mengapa, silakan antum pilih salah satu dari jamaah tersebut. Antum lihat, oh kayaknya nih imamnya lebih tumaknina nih kecepatannya, antum pilih yang tumaknina. Antum pilih yang tumaknina plus yang jamaahnya terbanyak, itu tadi Pak. Karena jamaah sekalian, sholat jamaah yang jamaahnya lebih banyak atau imannya lebih banyak, dialah yang lebih afdol, begitu Pak. Makanya antum kalau berada di antara 2 masjid berjamaah, 2 masjid kaum muslimin, antum bisa milih tuh mau ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Mau ke sono atau ke sini boleh. Nah, untuk bisa afdolnya mana? Antum cari afdolnya masjid yang paling banyak jamaahnya Pak. Itu penting Pak. Masjid yang paling banyak jamaahnya kalau lagi sholat berjamaah. Ditambah lagi yang paling banyak. Kenapa sih? Ke atas ya? Oh, biarin pada ngaji. Ngomong apa tadi saya? Yang paling banyak jamaahnya, yang paling jadi pelan tadi. Yang paling banyak jamaahnya, syukur-syukur ditambah lagi paling banyak jamaahnya dan lebih ya tumakninah sholatnya tidak berisik sehabis
sholat dengan zikirnya pelan-pelan itu lebih baik, jauh lebih menenangkan, Pak. Ada mungkin banyak tapi di sini zikirnya keras, mengganggu, Pak. Atau imamnya nggak, bacanya tidak baik, tapi banyak jamaahnya. Sudah pilih yang lebih utama di sana, imamnya baik, maksudnya bacaannya baik, memenuhi kriteria imam yang baik, dan ternyata zikirnya sir, ya seperti itu ya Mas Fadil. Atau memang kondisi itu afdal dan tidak afdal itu bisa dilihat dari kondisi kita, Pak. Ada orang yang sudah biasa, Pak. Kalau saya pribadi Pak ya, udah biasa sholat dengan jamaah yang rame, Pak. Ya karena ya saya tinggal di kalangan saudara-saudara Nahdiyin, udah biasa ya makanya. Jadi kalau nggak merasa terganggu. Ya kalau memang begitu jamaah sekalian dan imamnya juga nggak cepat-cepat sholatnya, baik bacaannya, walaupun itu keras, ya sudah nggak apa-apa kita pilih karena di situ masjidnya lebih banyak jamaahnya. Bisa Pak, nggak masalah. Nah jadi seperti itu. Antum tadi nanya, udah apa sih nanya apa tadi? Lupa. Aneh jawab nggak lupa. Nanti dalam satu tempat ada. Gitu aja baik. Caranya gitu aja. Antum pilih Pak ya. Udah tahu tadi ya. Antum pilih mana di antara itu yang kalau itu menyebabkan nanti antum nanti kacau gitu. Wah kalau ikut ini kencang, saing-saingan kencang, antum salah sendiri Pak. Kalau memang takut terpengaruh kacau gitu ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Atau antum pilihan yang berikutnya setelah kedua-duanya selesai. Saya bikin jamaah sendiri gitu ya. Nah, ada lagi Pak, silakan. Boleh Pak, 3 kali lagi boleh Pak. Kalau kamu penting belum ada. Terkait dengan dengan niat itu ada habis. Bagaimana kalau kita yang hari? Nah itulah Pak. Antum repotnya kalau antum mengucapkan niat, jadi bingung antum adaan atau qadaan. Ya udah dalam hati aja niat Pak. Aku niat sholat seperti yang pernah dilakukan Nabi. Tahu hadis Nabi kalau beliau kesiangan tidak sempat sholat tahajud di waktu malam, beliau mengqadanya di siang hari dalam jumlah yang genap. Udah selesai gitu saja Pak. Niatkan sholat sunnah itu. Ya niatnya qadha. Ya soalnya nggak ada qadha Pak ya. Kalau memang sudah, itu kan sholat sunnah, waktunya sudah habis ketika datangnya waktu subuh, nggak ada qadha, nggak seperti sholat ya yang bisa nggak usah qadha Pak, nggak usah niat qadha. Jadi kalau ditanya apakah niatnya adaan atau qadhaan, ya itu niatkan sholat sunnah dalam hati seperti yang pernah dilakukan Nabi gitu saja Pak. Soalnya kalau kita make jamaah sekalian mengucapkan niat walaupun sah ya, itu bingung atau mengucapkan adaan atau qadhaan. Gitu saja Pak, udah. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya jawab. Jadi laksanakan saja, saya niat sholat sunnah yang pernah dilakukan Nabi. Nabi dulu pernah tidak sholat tahajud, ya Nabi saya ya melakukannya juga seperti Nabi dalam jumlah yang genap. Nabi biasa 11, kita yang lebih banyak 12 gitu caranya. Ya seperti itu. Kalau biasa tahajud 7, berarti siangnya berapa jamaah sekalian? 8 gitu saja. Gitu Pak. Ya. Allah alam, ada lagi Pak? Silakan Pak. Kalau kita udah jamak di jalan, terus sampai ke rumah, ternyata waktu asar jamak dulu sama jamak kosor dulu sama asar. Ya. Sampai rumah masih masuk waktu asar. Apakah itu perlu diulang lagi sholatnya? Enggak perlu, enggak wajib. Kecuali kalau antum datang ke masjid. Nah, beda lagi Pak. Kalau antum datangnya ke masjid, karena rumah antum samping masjid, dan antum dipanggil, Pak sini, ada qomat, antum ngapain? Sholat ikut lagi Pak, nggak apa-apa. Tapi kalau antum nggak begitu, ya sudah selesai sholat, nggak wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau mau gimana lagi sholat, nggak apa-apa, berarti sholat yang kedua sholat sunnah bagi antum, itu aja Pak. Jadi kalau dikatakan tidak wajib lagi, ya nggak wajib.
Baik, ada lagi Pak? Silakan. Itu sering terjadi Pak ya. Jadi melakukan sholat jamak dan qashar di safar. Ternyata sampai rumah baru azan asar atau azan isya. Ya sudah, istirahat saja. Gitu ya. Wallahu a'lam. Udah lagi Pak, silakan. Belum azan Pak. Silakan Pak. Kalau orang dalam hadis yang dia lupa ada kotor lupa misalnya gitu kan. Masalah jangan ngomong ya, jangan lupa gitu kan. Gimana nih kalau Ya enggak Pak. Kalau ada seorang musafir yang wajibnya 2, kemudian dia melakukan 4, ya sudah gugur kewajibannya. Ya hanya tidak afdol gitu saja. Karena yang afdol bagi musafir itu 2, yaitu di qashar. Jadi gitu Pak. Al-qasru afdalu lil musafiri minal itmam. Ya seperti itu. Jadi qashar itu lebih utama daripada menyempurnakan. Jelas Pak? Oke gitu. Ada lagi Pak? Kita, Ya. kita mau safar kan. Jadi kita mau sholat isya ya kan, maghrib itu kan jam 4 3 rakaat, terus dapat jamak pagi berarti 4 rakaat. Ini sudah sudah safar. Lagi niat safar, mau berangkat safar. Mau berangkat. Mau berarti masih di rumah. Kan di rumah kan, ini kan dalam perjalanan kan kita mau jalan jauh dan mereka kan di jamak kan boleh kan? Boleh kan? Jadi seorang baru dikatakan musafir kalau dia sudah berangkat dan sudah meninggalkan perumahannya itu, perkumpulan perumahannya. Ya gampangnya udah ninggalin kelurahan. Apa nih Pak? Hah? Kelurahan Rambutan. Nah, keluar kelurahan Rambutan misalnya. Atau misalnya keluar kelurahan Rambutan, atau di masjid mana gitu ya. Sudah itu udah bisa. Jadi nggak boleh menjamak dan mengqashar itu masih di rumah atau di masjid yang berada di samping rumah, itu nggak boleh, walaupun niatnya. Sebab seorang tidak atau belum disebut musafir kalau dia belum berangkat. Nah, itu pun tidak hanya sekedar berangkat, tapi dia harus meninggalkan kawasan perumahannya dulu. Ya, maksudnya kita gampangnya tinggalkan kawasan perumahannya, kelurahannya lah, kelurahan sini. Kalau ke arah sono Pak, ke arah Junction misalnya tuh, atau ke mana tuh, atau terserah kamunya tuh. Contohnya rest area pertama gitu aja. Masuk ke tol sini, rest area pertama mana, antum berhenti di situ untuk melaksanakan sholat maghrib. Walaupun belum waktunya isya, antum langsung sholat isya 2 rakaat, sudah bisa. Begitu Pak. Nah, contohnya rest area terdekat tuh rest area mana namanya? Cibubur itu ya. Nah, seperti itu juga nanti ketika antum habis dari safar perjalanan, ya antum mampir lagi ke masjid yang rest area itu, di mana antum waktu baru mulai perjalanan antum qashar jamak di situ. Nah, antum juga masih bisa qashar dan jamak di situ. Sampai rumah waktunya adzan isya, tidur antum. Nggak wajib ke masjid, maksudnya gitu aja. Jadi seperti itu ya Mas sekalian. Nah, kalau ada orang musafir, dia diperbolehkan untuk melakukan sholat menjamak dan mengqashar. Nah, ternyata waktu maghribnya habis dan sudah masuk waktu isya. Dia malas berhenti mulu di rest area. Akhirnya sampai rumah dia belum sholat maghrib. Sampai rumah udah sholat isya, berarti udah dosa Pak. Kenapa dosa? Dia belum sholat maghrib. Iya, nanti saya sholat maghrib, tapi nggak boleh Pak, karena ketika itu sudah dikatakan kita lalai dari sholat maghrib. Dan itu kalau masih disebut sebagai musafir, datang ke rest area, belum sholat maghrib, sudah datang waktu sholat sholat isya. Maka kita katakan kalau bagi musafir, waktu isya itu sama dengan juga waktu maghrib. Waktu asar itu sama dengan waktu zuhur. Jadi nggak kehabisan waktu. Jadi bareng waktunya. Tapi kalau sudah sampai rumah, nggak bisa Pak. Sudah dosa karena sudah
melakukan sholat maghrib di luar waktu. Dosanya nggak kecil Pak, dosanya gede gitu ya. Nah makanya sholatnya di jalan. Nggak apa-apa repot dikit Pak, untuk ibadah tuh begitu. Kecuali kalau antum yakin nih rumah aja dan masih ada waktu maghrib, monggo lah, silakan. Tapi kalau dikhawatirkan, sholatlah di rest area yang tadi kalau memang seperti itu. Bisa dipahami jamaah sekalian? Oke begitu. Ada lagi? Berapa menit lagi Pak? Masih lama. Kan saya tadi beberapa jadi misalnya kita dalam kita perjalanan ya, kemudian ya di rest area itu ada kesempatan untuk maghrib, foto atau berjamaah. Ini waktu maghrib. Ya, saya waktu maghrib Ya. masuk. Nah, karena kita masih di tengah perjalanan, kalau harus area depan aja lah. Nah, bisa sampai di area depan ya waktu bisa. Bisa. Kita masuk tarik kayak itu. Soalnya kan kita masih Enggak. Jadi kita milih-milih. Ya, yang penting antum niatnya nanti akan jamak takhir gitu saja, nggak apa-apa, nggak lalai. Karena musafir itu boleh memilih antara jamak takdim atau jamak takhir. Kalau dia pilih jamak takhir, ntar aja lah. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, datang jam 10, antum baru sholat maghrib dan isya. Karena jam 10 itu adalah waktu isya. Waktu isya, Pak. Nah, waktu isya sama dengan waktu maghrib juga bagi yang diperbolehkan menjamak sholat. Sebagaimana waktu maghrib juga waktu isya. Begitu Pak. Kalau bagi yang mau melakukan jamak taqdim. Begitu Pak. Masih bingung Pak? Saya yang salah kali ya. Jelasin dong. Ada lagi silakan Pak. Pak Indra, nanya ke sini. Antum mau nanya ke sini. Oh, nanya ke sini Pak. Silakan Pak. Beberapa jamaah masuk bersamaan dan jumlah yang banyak. Dan Anggaplah apa tadi? Oh iya. Posisi berjamaah sedang ayat tadi. Baik ya. Kita mengikuti berjamaah tersebut atau lakukan jamaah yang kedua ini. Ya, jadi jamaah sekalian dalam kondisi seperti tadi, kalau kita masih menjumpai imam jamaah yang pertama, walaupun dia dalam kondisi sujud di rakaat terakhir, berarti kita nggak dapat sama sekali, dan kita datang dalam jumlah lebih dari seorang, ya sebenarnya kita bisa melakukan sholat berjamaah yang kedua, maka yang lebih afdol dia langsung ikut jamaah yang pertama itu lebih utama daripada dia nunggu untuk jamaah yang kedua gitu Pak. Wallahu a'lam. Kayaknya belum dibahas kemarin ya. Itu ada berarti saya nyampe di tempat lain itu. Lupa. Hah? Belum ya? Oh belum. Ya udah, tanya lagi aja Pak, masuk yang lain ya. Pak mau nanya Pak, mau samping ngapain enggak siapa? Maaf. Oh dijelasin, oh Ustadz sendiri nih. Ya. Oh, baik. Di dalam hadis nggak ada hadis tentang macet Pak. Maksudnya gini, ini saya jelasin intinya kalau hukum asalnya macet itu tidak ada di dalam hadis yang memperbolehkan kita untuk menjamak sholat. Namun sebagian ulama dari mazhab Hambali khususnya, mereka memiliki pembahasan khusus, ya bahwasannya ternyata ada sebab yang lain, yaitu al-masyaqqah, dalam keadaan berat atau sulit seseorang untuk melakukan sholat dalam waktunya. Maka dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, seseorang, contohnya lagi macet Pak, lagi macet kejebak, dan itu kita nggak terduga, ekspektasinya itu lancar di tol, namun ternyata nggak lancar Pak, macet, naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita, ternyata qadarullah ada kecelakaan. Ya sudah,
Ya, maksud kita mau pinggir jalan Pak, sholat gitu, ganggu orang. Kita sholat di dalam mana? Di dalam kendaraan juga nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya sudah, dalam kondisi seperti itu, ya insya Allah itu termasuk salah satu sebab dan uzur kita boleh menjamak sholat. Maghrib habis, nah gitu ya. Antum datang itu dalam keadaan sudah jam 8 misalnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Antum sholat di rumah boleh, di masjid boleh, dalam keadaan antum menjamak maghrib 3, isya tetap 4, begitu Pak. Insya Allah tidak mengapa. Sampun, sudah Pak, sudah. Ya sudah, saya cukupin Pak ya, sekali-kali. Kalau saya ada uzur yang lain jam 8, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang jamaah sekalian dengan pembahasan yang lain yang semoga ini bisa memberi manfaat bagi saya dan juga bagi kita semua dalam rangka memperbaiki ibadah kita, menyempurnakan ibadah kita sebagai bekal menghadap Allah kelak di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, ada tadi titipan ada saudara kita Pak siapa Riyadi ya? Pak Riyadi. Beliau dalam kondisi sakit, glukoma Pak ya. Ya kita doakan ya, mudah-mudahan ini diamini oleh malaikat. Kita doakan saudara kita Bapak Riyadi ini diberikan kesembuhan oleh Allah, dinormalkan kembali matanya, disehatkan kembali, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang Allah berikan ujian sakit, semoga Allah kembali sehatkan dan juga afiat, berikan afiat, sehat walafiat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.